Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk memulai pertemuan hari ini, mata pelajaran fikih, sebaiknya kita memulai dengan bacaan surat Al-Fatihah agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Biridallah wa lima qasitin Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengabsen Mas Putra. Dil. Aja ya, satu. Ya. Jadi muridnya satu aja. Iya. Terus sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita merapikan tempat duduk kita. Terus merapikan pakaian kita. Lalu udah rapi, kita akan memulai pembelajaran ya. Oke. Jadi bab kali ini membahas tentang perekonomian dalam Islam. Perekonomian dalam Islam. Perekonomian itu apa Mas Putra? Mas Putra, perekonomian. Kebutuhan. Jadi sesuatu kebutuhan itu bisa didapat dengan Jual beli. Ya, jual beli itu kita akan menghadapi bab jual beli. Terus dalam biasanya desa itu ada yang namanya, kalau di sini itu Pak Maro ya, di sini itu Maro. Kalau dalam Islam itu namanya apa ya? Kalau dalam Islam itu namanya musako, mudaroah, murobaha. Nah, terus ada lagi sewa, itu juga ada dalam Islam. Nah, itu yang kita akan kaji, yaitu tentang khiyar, terus tentang syirka, terus mudharabah dan murobaha. Jadi yang pertama kita menjelaskan tentang jual beli. Jual beli itu apa? Jual beli itu kita menukar barang dengan barang untuk memperoleh sesuatu. Jadi kita menukar sesuatu itu untuk perpindahan hak milik. Memulai hak milik dengan syarat dan rukun dalam Islam. Itu menurut syariat, menurut istilah ya. Adapun syarat jual beli itu kan ada jual beli yang terlarang dan tidak terlarang. Kalau yang terlarang apa Mas? Kalau yang tidak terlarang itu kan banyak ya, seperti halnya ya jual beli dalam pasar-pasar tersebut yang penting tidak mengandung riba itu. Terus tidak ada kecurangan, tidak ada unsur menimbun barang. Itu tidak apa-apa. Nah, itu yang ini bisa kita terangkan kalau kita udah gampangannya mengerti tentang jual beli yang terlarang itu apa saja ya. Jadi jual beli yang terlarang itu seperti halnya jual beli yang harganya di atas, di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Jadi kita itu memborong sebelum pedagang itu sampai ke pasar, tapi dengan harga yang murah. Terus biar menjatuhkan harga yang lain. Ibaratnya gini aja wes, kita menjual barang kemahalan itu tidak boleh, kita menjual barang ke ibaratnya terlalu rendah itu tidak boleh, karena menjatuhkan harga orang lain, harga jual beli orang lain. Nah itu terus membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Jadi membeli barang orang lain yang tidak dijual ataupun membeli yang barangnya sudah ditawarkan, itu tidak boleh, itu terlarang. Terus jual beli barang untuk ditimbun. Nah, supaya apa? Supaya dijual dengan harga mahal di kemudian hari, padahal masyarakat membutuhkan saat itu. Seperti halnya biasanya kita kan kalau ini mau Ramadan. Nah, biasanya kalau Ramadan itu serba mahal ya, seperti halnya minyak, terus sembako. Adapun biasanya itu yang paling sulit itu gas. Nah, itu gas itu yang paling sulit biasanya. Itu sering ditimbun.
Terus ada lagi jual beli untuk alat maksiat. Nah, itu alat maksiat seperti apa? Kita menjual beli pisau. Nah, pisau tersebut untuk membunuh. Nah, itu membunuh manusia, tidak membunuh dengan cara yang halal. Kalau membunuh ayam dengan cara yang halal ya tidak maksiat, malah dianjurkan. Itu kan. Terus jual beli dengan cara menipu. Ya, kita itu menipu, jual beli menipu. Contohnya apa? Kita menjual barang. Contohnya saya itu menjual barang ke Mas Putra. Nah, sedangkan barang saya itu contohnya HP. HP ini minus. Minusnya apa? Tidak ada sinyalnya ataupun rusak apanya, tapi saya tidak bilang kerusakan tersebut ke Mas Putra. Itu kan termasuk menipu ya. Itu termasuk jual beli yang terlarang. Terus jual beli yang mengandung riba. Riba itu apa? Riba itu melebihkan sesuatu itu ya, mengurangi timbangan biasanya itu, tapi dengan harga yang sama. Nah, itu jual beli yang terlarang, tidak terlarang ya. Coba Mas Putra. Iya. Nah, terus ada pun lagi jual beli yang terlarang tapi tidak sah Mas Putra. Pernah mendengar ini? Jual beli sperma binatang. Nah, itu jual beli terlarang dan tidak sah. Terus menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Jadi itu kambing saya udah kembung itu hamil. Nah, udah hamil. Terus ditawarkan ke saya, yaitu berani berapa itu antar anaknya, itu seperti itu, tidak boleh. Terus kita lanjutkan dengan iar ya. Iar itu apa? Iar itu ibarat kata orang Jawa itu nyang-nyangan. Nyang-nyangan itu tawar-tawaran bahasa Indonesianya ya. Jadi iar itu ada 3 ya, iar majelis, iar IP, dan iar syarat. Iar majelis apa? Dalam satu tempat saya menawar barang A tersebut dalam satu lingkup tersini ya. Terus adapun iar aib, karena ada dua barang yang sama tapi ada aibnya seperti halnya ini. Nah, terus ini yang aib, ini yang normal. Itu pembeli barang yang aib ataupun tidak yang aib, itu termasuk iar aibia. Iar di situ ada kekurangan. Nah, terus ada lagi iar syarat. Iar syarat itu apa Mas Putra? Bisa menjelaskan atau tidak? Iya. Tidak. Jadi iar syarat itu iar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurangkan jual belinya selama persyarat itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Jadi ini seperti halnya seperti itu. Terus musako, muzarobah, dan murabah. Itu musako itu ya menyewa. Kita ada pemilik kebun dan peladang. Jadi si pengelola itu musako itu bekerja sama antara punya ladang dan ladang, yang penggarap ladang. Nah, terus itu bisa dibacakan ya Mas Putra, bisa dibacakan sendiri. Terus sirka itu menurut bahasa yaitu persekutuan penjasama atau bersama-sama. Jadi sirka itu kerjasama apa? Kerjasama dalam membagi keuntungan. Itu ada sirka amlek, sirka ukut gitu ya. Terus sirka ukut itu dibedakan menjadi 4 macam: sirka ian, amal, sirka muafadah, dan uju. Itu terus murabaha dan murabaha. Pengertian murabaha itu adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modal kepada pengelola dengan keuntungan akan dibagi bersama-sama dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Jadi kita pemilik modalnya itu saya, yang rugi saya, itu namanya murabaha. Terus yang satunya itu mudharabah, itu ditanggung bersama-sama kerugiannya.
itu ya. Ini karena udah tak jelaskan sebentar lagi ya. Terus akad salam. Salam itu apa? Salam itu pesan ya, pesan. Jadi kamu itu punya pesan barang, dibeli dibuatkan korek, ntar uangnya dulu, ntar koreknya ntar kalau udah jadi sesuai jangka waktu yang ditentukan itu ya. Terus ini karena berhubungan waktunya udah mepet ya, Bapak mau ada rapat ini, tolong ntar ini diskusikan buat kelompok ya Mas Putra ini yang tidak berangkat berapa, 5 ataupun 6? 5 ntar dibagi kelompoknya menurut absen ya Mas Putra. Jadi ntar kamu sama siapa ntar 2/2 kelompok ya, jadi dibikin 3 kelompok, 6 anak itu dibikin 3 kelompok ya. Itu ntar jelas, ntar Bapak share ya ke nomor kamu, ntar nulis nomor berikan ke Bapak ya. Tak share video, ntar ditonton, disebarkan ke teman-temannya, itu untuk menunjang tugas-tugas tadi yang saya berikan kepada kalian. Ntar dikumpulin minggu depan. Alam dari Bapak cukup sekian. Pokoknya intinya kalau jual beli itu tidak usah dibikin pusing, intinya ntar tinggal dilakuin seperti halnya kita jual beli seperti halnya biasa ya. Di Indonesia udah diterapkan MUI ataupun udah apa yang tidak diizinkan berarti tidak dibolehkan, itu dilarang, itu diharamkan. Itu aja, tidak usah banyak bertele-tele ya. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.